Orang terkaya di kota mahkota, Julian, dilaporkan akan kembali ke rumah hari ini. Dia akan mengadakan upacara peringatan keluarga di aula leluhur keluarga Vance. Dan secara resmi mengambil alih seluruh kamar dagang agung kota mahkota. Julian, kamu ternyata pewaris keluarga Vance? Luar biasa. Sekarang mereka pasti tidak akan berani menyakitimu lagi. Sekelompok orang gila. Bagaimana kau bisa lolos lagi? Pasien di ranjang 3, Chloe Bennett, anakmu datang menjengukmu. Ibu, Leo, foto yang ibu berikan padamu, apakah kau menyimpannya dengan aman? Ayahmu pulang dari luar negeri. Dia satu-satunya kerabatmu yang masih hidup di luar sana. Kau harus kembali kepadanya. aku akan mencari ayah. Katakan padanya bahwa aku tidak gila. Suruh dia menyelamatkanmu. Leo, jangan beritahu ayah tentang aku. Karena aku takut Julian akan menurunkan kebenciannya padamu. Julian, aku mohon kau jaga baik-baik anak kita. Kumohon. Guru, anakku sepenuhnya mengabdikan diri pada pekerjaannya. Dia memiliki kekayaan besar tapi tidak punya pewaris. Bisakah kau meramalkan keberadaan cinta sejatinya? Ibu Vance, jangan khawatir. Cinta sejati anakmu sudah muncul. Ikatan mereka belum putus. Mereka akan segera bersatu dan berbuah. Luar biasa. Lalu kapan aku bisa menggendong cucuku? Jauh. Di ufuk, namun tepat di depan matamu. Apa artinya itu? Dari mana datangnya anak ini? Berani mencuri dari keluarga Vance? Leo akhirnya menemukanmu. Kau anak yang cerdik. Kedapatan mencuri dan langsung mengaku saudara. Asisten Carter, bawa dia pergi. Baik, Pak. Aku tidak berbohong, kau adalah ayahku. Aneh, di mana foto yang ibu berikan padaku? Baiklah nak, saya tidak kenal ibumu. Kalau kamu mau telurnya, ambil saja. Jangan mencuri lagi ya. Tunggu, Julian. Anak ini, dia sangat mirip denganmu. Terutama sudut kanan matanya, tahi lalat di bawahnya. Persis seperti milikmu saat kecil. Ibu, sepertinya ibu terobsesi punya cucu laki-laki. Mana mungkin aku punya anak? Tunggu apa lagi? Bawa anak itu pergi. Sekarang. Aku kehilangan fotonya. Hanya tes DNA paternitas yang akan membuat ayah percaya bahwa Leo adalah putranya. Nenek, ibu memberi saya telur, saya beri ibu seorang cucu laki-laki sebagai gantinya. Leo tidak berbohong, ibu harus percaya padaku. Kenapa aku merasa tersentuh hatinya setiap kali melihat anak itu? Seseorang, selidiki? Ya Tuhan, kumohon, biarlah Leo menjadi cucuku. Hasil tesnya sudah keluar. Anak laki-laki kecil itu adalah putra Bapak Vance. Aku tahu, keluarga Vance punya ahli waris. Bocah nakal, pergi sekarang, bawa pulang cucuku. Bagaimana mungkin? Sejak saat itu, aku tidak pernah bersama wanita. Sejak itu, Julian, ini foto cinta pertamamu. Apakah dia diam-diam melahirkan anakmu? Chloe. Saat itu, kau mengandung anakku dan tetap meninggalkanku. Apa aku benar-benar tidak berharga di matamu? Julian, kau pecundang miskin. Kau tidak bisa memberiku kehidupan yang kuinginkan. Berhenti bersikap seperti bucin dan menggangguku. Chloe, jangan bercanda. Bukankah kita setuju untuk bersama selamanya? Keponakan, serahkan pusaka keluarga Vance, tongkat merah delima sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku jika mengirim orang untuk menghancurkan calon pengusaha pacarmu yang bajingan malang. Pusaka keluarga Vance tidak akan pernah kuserahkan kepada binatang buas. Tapi Julian baru saja memulai usahanya. Perusahaannya sudah dalam kesulitan. Aku tidak bisa menjatuhkannya. Ian, Chloe, apa maksudmu? Julian, apa kau tidak mengerti? Hubungan tanpa uang seperti pasir di antara jari. Keluar dari sini. Jangan buat aku muak padamu. Hanya uang ya? Chloe, aku akan membuatmu menyesal. Jangan bersedih. Prioritas sekarang adalah menemukan anak ini dan Chloe, cucu dan menantu perempuan keluarga Vance. Mereka tidak boleh dibiarkan di luar.
Ini telur-telur yang baru saja kudapat dari ayah. Leo bukan pencuri. Leo hanya terlalu lapar. Bajingan kecil. Akhirnya, kutemukan kau. Leo, tante paling suka anak baik. Jika kau bilang di mana ibumu menyembunyikan tongkat merah delima, tante akan belikan permen. Setuju? Aku tidak tahu. Ibu tidak pernah bilang tongkat merah delima apa. Persis seperti Chloe. Tak tahu terima kasih. Seharusnya kukirim kalian berdua ke rumah sakit jiwa bersama. Ini pusaka keluarga Vance, tongkat merah delima. Anak kecil itu tinggal di sini. Berikan tongkat merah delima sekarang, atau akan kupukul kau sampai mati, bajingan kecil. Bajingan kecil, kau mencari masalah. Berani kau menggigitku? Ayah, bajingan kecil ini, mungkin dia mati? Aku ampuni nyawa bajingan kecil ini. Hanya untuk mencari tongkat merah delima. Sekarang sudah kutemukan. Tak ada gunanya menyimpannya. Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa kamu? Ayah, Leo bukan pencuri. Leo benar-benar putramu. Ayah tahu. Ayah tahu Leo adalah anak baikku. Ayah tidak akan pernah membiarkan Leo terluka lagi. Berhenti. Kau bisa mengambil bocah itu, tapi tinggalkan tongkat merah delima. Ayah, ini adalah pusaka keluarga yang ditinggalkan kakek untuk ibu. Tolong ayah, jangan biarkan orang jahat mengambil barang ibu. Baik. Selama itu milik sobat, ayah berjanji tidak ada yang akan mengambilnya. Aku ingat sekarang. Kamu adalah pecundang miskin itu yang berkencan dengan Chloe Bennet 5 tahun lalu, kan? Hanya pewaris keluarga Vance yang berhak memiliki tongkat merah delima yang tak ternilai. Kamu hanya ayah tiri dari bajingan kecil ini. Jika kau berani menyasar harta keluarga Vance, aku bersumpah akan membuatmu, bajingan malang, mati dengan mengenaskan. Jadi kaulah yang ingin menyakiti anakku. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Apa yang bisa kau, bajingan malang, lakukan padaku? Pengawal, patahkan kakinya. Aku akan membuatnya mati mengerikan. Tubuh anak ini dalam kondisi sangat buruk. Pasti karena tidak cukup makan untuk waktu yang lama, yang menyebabkan malnutrisi. Setelah kamu dan Bapak Vance pulang, kamu harus memperhatikan pola makannya dan sepenuhnya melengkapi nutrisi yang hilang. Itu mematahkan hati nenek. Betapa banyak penderitaan yang telah dialami anak ini di masa lalu. Chloe, kamu tidak hanya mengkhianati hubungan kita, tapi juga menyiksa anak satu-satunya kita. Apa kau begitu membenci Leo? Leo, begitukah ibumu merawatmu? Dia bahkan tidak membiarkanmu makan cukup. Tidak, ayah, ibu sangat menyayangiku. Dia membuatmu kelaparan sampai malnutrisi. Dan kau masih bilang dia menyayangimu? Ibu tidak melakukan itu. Ibu punya alasannya. Aku tidak peduli dengan alasannya. Sejak ibumu mengirimmu padaku, mulai sekarang, kamu bukan lagi seorang Bennet. Kamu akan menjadi seorang Vance. Mulai sekarang, kau hanya punya ayah, tidak punya ibu. Tapi ayah, aku sudah menjadi seorang Vance. Nama lengkapku adalah Leo Vance. Leo, merindukan Julian, Chloe, apa maksudmu sebenarnya? Bapak Vance, tuan muda akhirnya kembali. Jadi, bagaimana menurutmu? Ayah atau ibu? Kita bicarakan nanti. Ayah sepertinya tidak suka ibu. Bagaimana aku bisa membuat ayah menyelamatkan ibu? Tepat sekali, kamu benar-benar tidak tahu cara bicara. Ayo, ayo. Sayang, mau pulang bersama nenek? Kami sudah menyiapkan banyak mainan dan pakaian untukmu. Ayo kita lihat. Kalau kamu tidak suka, nenek akan mengajakmu ke mall. Kamu boleh pilih sesuka hatimu. Terima kasih, Nenek. Sudah membelikan aku semua barang ini. Kalau aku sudah besar dan punya uang, aku juga akan membelanjakan untuk Nenek. Anak baik, kamu tidak perlu cari uang. Uang ayahmu semua untukmu. Kamu tidak akan bisa menghabiskannya. Ayo kita pulang. Leo, ayah akan menggendongmu. Apa yang kamu lihat? Aku bawa anak ini pulang. Bapak Vance bicara lain, tapi melakukan lain. Tepat sekali. Sungguh brengsek bermuka dua. Saya pikir dia akan menyesal cepat atau lambat. Selamat datang di rumah, Tuan Muda. Cepat,
Keluarkan barang-barang yang sudah aku siapkan untuk cucu kesayanganku. Cepat. Ayah tidak tahu apa yang Leo sukai. Jadi ayah belikan semuanya. Lihat apa kamu perlu yang lain. Ayah benar-benar satu-satunya di dunia ini. Selain ibu, yang paling sayang Leo. Kalau aku minta ayah menyelamatkan ibu sekarang, apakah dia akan setuju? Ada apa, Leo? Ayah yang beli ini? Kamu tidak suka? Leo suka. Tapi tadi di rumah sakit, ayah kesal waktu aku nyebut ibu. Sebaiknya aku tidak bilang apa-apa. Aku tidak bisa terburu-buru. Harus pelan-pelan. Bapak fans, ibu fans, pengasuh sudah menyiapkan makan malam. Sayang, ayo, makan malam dengan nenek. Mulai besok, aku akan cari yang terbaik pengasuh dan ahli gizi untuk Leo. Mulai sekarang, perawatan harian Leo akan sepenuhnya ditangani oleh mereka. Aku Pastikan mereka yang terbaik, berapapun biayanya. Jangan pelit untuk sayangku. Bapak Fanse, Ibu Fanse, tenang saja, saya sendiri yang akan mengawasi. Untuk tuan muda, kami akan dapatkan yang terbaik di dunia. Ini anggur. Buah favorit ibu. Andai saja bisa bawa sedikit untuk ibu, bukankah itu bagus? Ayah, bolehkah aku bawa anggurnya untuk dibawa? Nak, kenapa kamu mau bungkus? Karena aku mau kasih sedikit ke ibu. Kalau mau pergi, ya pergi saja. Mulai sekarang, kalau soal Chloe, jangan repot-repot memberitahuku. Asisten Carter, Saat ibu melihat anggur, dia pasti sangat senang. Bagus, Asisten Carter. Bawa tuan muda dan antarkan anggur ini ke ibunya. ya, Anak yang baik. Anak ini masih memikirkan ibunya. Tapi jika Chloe membesarkan anak sebaik Leo, maka wataknya pasti tidak buruk. Mungkinkah dulu, saat dia putus dengan Julian, ada kesalahpahaman? Chloe. Dulu kau meninggalkanku karena aku miskin. Aku ingin melihat seberapa baik keadaanmu sekarang. Kenapa Leo datang ke rumah sakit jiwa? Apakah Chloe di dalam? Halo, perawat. Leo, bagaimana kamu bisa terluka? Perawat, aku tidak apa-apa. Tolong jangan bilang ibu bahwa aku terluka. Dia pasti khawatir. Leo adalah anak yang manis dan penurut. Dia beruntung memiliki kamu. Perawat, tolong berikan ini kepada ibu. Juga bilang ibu aku menemukan ayah. Dia sangat baik padaku. Dia membelikanku banyak mainan dan pakaian. Dan tongkat merah D5 yang ibu suruh aku jaga, aku belum kehilangan. Sekarang ada di rumah ayah. Leo, kamu hebat. Aku akan menyampaikan pesannya. Ibumu pasti sangat senang mendengarnya. Perawat, bilang ibu untuk menunggu sebentar lagi. Aku pasti akan meyakinkan ayah untuk mengeluarkannya. Leo, apa yang kamu katakan? Ibumu di rumah sakit jiwa? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu barusan bilang kamu ingin aku mengeluarkan ibumu dari rumah sakit jiwa. Apa maksudmu? Menyelamatkannya? Dia dijebak. Leo, dulu, kenapa ibumu meninggalkan ayahmu? Apa dia mencarikanmu ayah tiri? Aku lahir di rumah sakit jiwa. Di sini. Perawat di sini dan ibu membesarkanku. Maksudmu, ibumu sudah di rumah sakit jiwa sebelum melahirkanmu? Ayah, Leo tidak tahu kenapa ibu datang ke sini. Tapi Leo tahu ibu sudah banyak menderita. Bicara. Pusaka keluarga Bennett. Di mana tongkat merah delima? Paman Arthur, aku jujur tidak tahu. Ayah, kenapa buang waktu padanya? Tongkat merah delima pasti disembunyikan di rumah ini. Ayo cari dan temukan. Apa yang kamu lakukan? Ayah, lihat, ini dia. Bukan, itu bukan. Brengsek. Wah, jadi kamu tidak mau bicara ya? Aku akan memukulmu sampai mati. Ayah, Dia bisa mati. Kita tidak akan pernah menemukan tongkat merah delima. kenapa tidak kirim dia ke rumah sakit jiwa? Dan benar-benar menyiksanya? Dia akan bicara saat itu. Ide bagus. Selama Paman Arthur tidak bisa menemukan pusaka keluarga, tongkat merah delima, meskipun dia menjadi kepala keluarga, dia tidak akan mendapatkan kepercayaan klan. Selama mereka tidak menemukannya, aku dan bayi bisa bertahan 1 hari lagi. Ayah, ibu benar-benar mencintaiku. Dan hidup ibu sangat sulit. Tolong ayah, selamatkan dia ya. Baiklah. Pulang dulu sama asisten Carter. Aku akan menyelidiki ini sampai tuntas.
Bersikaplah baik, Tuan Muda. Ayo pulang ke rumah nenek dulu. Ayah akan menyelamatkan ibu kan? Ibu dari anakku tidak gila. Bapak Vance, setelah ayah Chloe meninggal waktu itu, seharusnya dialah yang mengambil alih keluarga Bennett. Tapi pamannya Arthur, dengan alasan dia masih terlalu muda, mengambil alih seluruh keluarga Bennett. Dan dia membuat Chloe dikirim ke rumah sakit jiwa. Karena pamannya Arthur sudah mendapatkan posisi kepala keluarga, kenapa dia masih menyakiti Chloe seperti ini? Tongkat merah D5 biasanya diwariskan kepada kepala keluarga Bennett selanjutnya. Tapi paman Chloe, Arthur tidak pernah bisa menghasilkan tongkat merah D5. Semua orang curiga bahwa posisinya sebagai kepala diperoleh dengan cara yang tidak sah. Mengingat kepribadian Chloe, dia pasti tidak akan begitu saja memberikan tongkat merah D5 kepada pamannya Arthur. Bahkan jika mereka akan mengirimnya ke rumah sakit jiwa, dia pasti akan melawan dengan sengit. Tapi pertanyaan kuncinya adalah bahwa Chloe tidak menunjukkan perlawanan sama sekali selama itu. Dia tidak pernah membela diri, seolah dia tidak sabar untuk masuk ke sana. Mungkinkah orang-orang di luar lebih berbahaya? Atau dia bersembunyi dari seseorang? Ada yang sangat salah di sini. Ayo bawa Chloe pulang. Apa? Apakah kamu mengatakan Chloe keluar dari rumah sakit jiwa? Chloe bukan orang yang mudah diatur. Bahkan, setelah berada di rumah sakit jiwa, dia masih tidak patuh. Dia bahkan berhasil merayu seorang pria untuk membantunya. Ayah, apakah ayah mengatakan Chloe punya seseorang di belakangnya? Tentu saja. Jika dia memiliki kemampuan sebanyak itu, bagaimana mungkin dia mau tinggal di rumah sakit jiwa selama 5 tahun? Dia pasti sudah berhubungan dengan seorang pria kaya yang membiayainya. Kalau aku tahu, 5 tahun lalu, seharusnya aku membinasakannya sepenuhnya. Oh tidak, ayah. Pusaka keluarga Bennett, tongkat merah D5 masih belum ditemukan. Jika jalan Chloe itu pada saat ini di depan seluruh klan menghasilkan tongkat merah D5, maka apa yang kita lakukan dulu? Membunuh kepala keluarga Bennett dan menganiaya keturunannya akan terungkap. Jangan panik, dia masih memiliki beban kecil itu. Dia tidak akan berani bertindak sembrono. Ayah, jangan khawatir, aku akan mengikuti arahan ayah. Kali ini, kita tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Leo, ibu akhirnya bisa melihatmu tumbuh dewasa. Julian, Menjauh dariku. kau terlihat sangat terpuruk. Dia masih membenciku. Aku tahu, kaulah yang membuktikan bahwa aku tidak gila, jadi rumah sakit jiwa melepasku. Terima kasih, Julian. Tentang uang itu, aku pasti akan mencari cara untuk membayarmu kembali. Jangan terlalu dipikirkan. Bukannya aku masih menyukaimu. Aku hanya tidak ingin ibu dari anakku dicap gila. Aku tidak berpikir begitu. Kau membantuku, dan aku akan mengingatnya. Aku tahu kau membayar 600 juta rupiah untuk perawatanku. Aku akan membayarmu kembali suatu saat nanti. Bagaimana jika kau tidak membayarku kembali dan kabur begitu saja? Kau tidak pernah menepati janji. Kau bilang kita akan bersama selamanya, tapi kau tetap meninggalkanku. Maaf? Lalu apa yang harus kulakukan agar kau percaya padaku? Menikah. Menikah. Aku hanya tidak ingin anak kita kehilangan kasih sayang orang tua. Setelah menikah, kita tidak saling mengganggu. Aku tidak akan ikut campur dalam hidupmu, dan kau jangan ikut campur dalam hidupku. Oke. Aku setuju. Setelah aku melunasi uangmu, aku akan pergi. Aku tidak akan mengganggu Aku hidupmu tidak akan sama mengganggu sekali. hidupmu sama sekali. Aku tidak pernah menyangka, setelah keluar dari rumah sakit jiwa, aku malah akan menikah dengan mantanku dari 5 tahun lalu. Chloe, kali ini kau tidak akan lari dariku. Chloe, pria asing mana yang sedang kamu pikirkan? Senyummu bahagia sekali. Julian, apa yang kamu lakukan? Karena kita sudah menikah, kamu harus memenuhi kewajiban pernikahan. Leo masih di sini. Sekarang kamu takut dilihat? Chloe, jangan lupa, dulu saat kamu dan aku mesra setiap hari, kamu juga bilang, kita akan bersama selamanya, dan tidak akan pernah mengkhianatiku. Julian, jangan sentuh aku. Chloe, kamu benar-benar menolakku? Untuk pria asing mana kamu menjaga kehormatan? Apa dia lebih hebat di tempat tidur dariku? Itukah sebabnya kamu tidak bisa melupakannya? Julian, kamu tidak tahu malu. Tidak ada pria asing, hanya kamu seorang. Lihat baik-baik,
Sekarang aku pria kaya favoritmu. Apa kamu tidak mencintaiku sekarang? Kamu suka uang kan? Uangku banyak. Jika kamu menyenangkanku, akan kuberi sebanyak yang kamu mau. Aku ingin kamu tidur denganku sekarang. Aku ingin kamu memberiku anak lagi. Lepaskan aku. Aku harus angkat telepon. Lepaskan aku. Aku harus angkat telepon. Selamat, kamu diterima. $1.600 sebulan. Kalau cocok untukmu, mulai besok. Senyum terus. Chloe, kamu sudah menikah denganku, dan kamu masih di luar sana mencari pekerjaan sebagai kekasih bayaran, $1.600 sebulan, kamu murah banget. Kamu bilang, aku tidak akan ikut campur urusanmu. Urusan pribadiku juga bukan urusanmu. Setelah aku melunasi 600 juta rupiah yang aku hutang padamu, kita akan bercerai. Chloe, dulu, kamu mengkhianatiku untuk mencari pria kaya. Inikah yang kamu sebut kehidupan yang lebih baik? Menjual dirimu berulang kali demi uang? Apa aku tidak layak mendapat kepercayaanmu? Karena Julian tidak suka Leo, aku harus membawanya ke tempat kerja. Supaya dia tidak mengganggu Julian di rumah. Halo, aku pekerja pemeliharaan baru. Di mana ruang utilitas? Mekanik kotor. Kami tidak mengizinkan membawa bajingan ke tempat kerja. Keluar dari sini. Anakku bukan bajingan. Ada apa ribut-ribut pagi-pagi begini? Direktur Sterling. Julian akan segera datang ke kantor. Usir semua orang yang tidak berkepentingan dari sini. Julian yang kamu maksud adalah... Salam, Ibu Fans. Ibu Fans, kenapa Anda berpakaian sederhana hari ini? Saya dengar menantu perempuan saya mulai bekerja hari ini. Saya berpakaian seperti ini untuk menemui menantu perempuan saya dan cucu kesayangan. Saya tidak ingin menakuti mereka. Baik, jangan ikuti saya. Saya masuk sendiri. Ya? Benar, itu dia Julian Fans yang kau kenal. Dia bukan hanya orang terkaya di kota Anggrek, CEO Fans Group, tapi juga tunanganku. Apa? Jalan kecil. Kurasa kau datang ke perusahaan kami sebagai pekerja pemeliharaan hanya untuk mendekati Bapak Fans dan mencari Bapak untuk bajingan kecilmu. Seorang jalang miskin rendahan berani mendekati tunanganku, aku akan pukul kau sampai mati. Berhenti! Dasar nenek sihir tua, kau pikir kau siapa berani menghentikanku memberinya pelajaran? Wanita jahat! Berani-beraninya kau mendorong nenek! Bu, apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Anak baik, aku baik-baik saja. Kau tahu siapa aku? Berani-beraninya kau mendorongku? Dasar fosil tua, pecundang miskin. Jadi, kenapa kalau aku mendorongmu, aku akan pukul kau juga? Kau pikir kau hebat mengganggu wanita tua? Nah, Chloe Bennett, kamu membela nenek sihir tua itu, dan secara terang-terangan membantah atasanmu. Dia sudah tua. Pasti kamu juga punya anggota keluarga yang lanjut usia. Jika seseorang menghina keluargamu, kamu juga tidak akan merasa enak. Jadi, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Kamu pikir kamu bisa menggurui aku? Kamu dengan terang-terangan membawa fosil tua ini dan bajingan kecil ini ke perusahaan, dan membantah atasanmu. Aku secara resmi memberitahumu, kamu dipecat. Prinsip Fans Group adalah menghormati yang tua, dan menyayangi yang muda, membantu yang lemah. Aku mengikuti prinsip perusahaan. Kenapa kamu bisa memecatku? Bagus. Menantu perempuanku hebat, berani dan pintar. Aku pikir dia benar. Jika ada yang harus pergi, itu adalah orang sepertimu, yang memperlakukan orang lain berbeda berdasarkan status. Kamu fosil tua, siapa yang memintamu bicara? Kamu pikir kamu bisa memutuskan aku tinggal atau pergi? Fosil tua, buka matamu dan lihat. Direktur Sterling adalah pewaris keluarga Sterling. Dia adalah wanita yang paling dicintai Bapak Fans. Kamu pikir kamu siapa hingga bicara begitu sombong di sini? Omong kosong. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang Julian dan pewaris Sterling itu bertunangan? Cukup, kamu hanya nenek sihir tua yang hina. Apa yang mungkin kamu tahu? Bapak Fans akan segera datang untuk bekerja. Dan dia tidak bisa membiarkan 3 sampah kotor rendahan ini sampah kotor mengotori matanya. Satpam, usir mereka. Wanita jahat, apa yang kamu lakukan? Jangan berani menyentuh mama dan nenek. Direktur Sterling,
Jika kamu punya masalah, lampiaskan padaku. Tapi wanita tua ini sudah tua. Dia adalah orang yang lebih tua dari kita. Jika kamu menyentuhnya, apa kamu tidak takut dihakimi? Dihakimi? Ini wilayahku. Bagaimana aku mendisiplinkannya terserah aku. Salahkan nenek sihir tua ini. Karena masuk tanpa tahu tempatnya. Wilayahmu, fans group didirikan olehku. Aku adalah ibu kandung CEO. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuatmu menyesal. Apa katamu? Kamu mengaku sebagai ibu fans. satu-satunya. Nenek sihir tua. Apa kau pikun? Keluarga fans adalah yang terkaya di kota Anggrek. Ibu fans adalah bangsawan. Bagaimana mungkin dia muncul dengan pakaian murah? Anak buah, hajar mereka. Para pemalsu ini. Jangan sentuh dia. Siapapun yang menghalangiku akan dipukul juga. Ini terlalu kejam. Jangan pukul ibuku. Chloe. Bapak Fans, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ibu Fans. Tuan muda dan Ibu Fans telah diserang. Apa? Sayang, kamu baik-baik saja? Kamu sudah menderita. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Brengsek, kamu suka sekali berperan sebagai orang suci, ya? Membela sampah ini? Ayolah, berlutut dan minta maaf padaku. Maka aku akan memaafkanmu. Aku tidak melakukan kesalahan. Kaulah pengganggunya di sini. Jika ada yang harus minta maaf, itu adalah kamu kepada wanita tua ini. Minta maaf. Masih melawan? Hajar dia. Berhenti. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan suruh anakku Julian mengulitimu hidup-hidup. Masih bicara omong kosong, kau. Pergi pukul mulut fosil tua itu, hancurkan sampai lumat. Lihat saja apakah dia berani mengaku hubungan keluarga lagi. Aku sudah hidup selama ini dan belum pernah dipermalukan seperti ini. Kau. Ada apa? Oh tidak, ibu terkena serangan asma. Obat? Ada di saku saya. Apa yang kamu lakukan? Asmanya parah sekarang. Dia akan mati tanpa obatnya. Terus kenapa? Untuk orang rendahan, sampah kotor seperti dia, hidup hanya sia-sia. Mending mati saja. Aku sedang membersihkan masyarakat dari hama. Orang jahat. Jangan ganggu nenek. Jalang, kamu benar-benar berani membiarkan bajingan kecil ini menggigitku? Aku akan mengulitinya, hidup-hidup. Samantha, nyawa manusia bukan mainan untuk hiburanmu. Jika kamu terus meremehkan nyawa manusia, kamu akan mendapat hukuman ilahi. Lepaskan. Kamu berani mengutukku? Aku akan memukul mulutmu sampai berdarah. Kamu berani mengganggu orangku? Kamu pasti bosan hidup. Apa yang terjadi? Bapak Vanse benar-benar memanggil mekanik kotor itu sebagai salah satu anak buahnya. Mungkinkah dia istri CEO? Nenek, cepat, hirup sedikit. Bagaimana perasaanmu? Saya baik-baik saja sekarang. Julian, apa maksudmu dengan apa yang baru saja kau katakan? Apa maksudmu dia milikmu? Apa yang terjadi antara kau dan mekanik rendahan ini? Chloe adalah karyawan perusahaanku. Aku bilang dia bersamaku. Ada masalah dengan itu? Jadi begitu rupanya. Kalau begitu, tentu tidak ada masalah. Sepertinya, dia benar-benar mencintai Samantha. Itulah kenapa dia menyembunyikan fakta bahwa dia sudah menikah denganku. Julian, wanita ini adalah masalah. Dia tidak cukup baik untukmu. Orang tua bangka, jangan memaksakan. Julian baru saja menyelamatkanmu karena dia tidak ingin membuat keributan dan membawa publisitas buruk bagi perusahaan. Dan kau masih berani menggunakan wewenang, menyuruh-nyuruh dia. Samantha, beraninya kau bicara seperti itu pada ibuku? Minta maaf padanya sekarang juga. Apa? Wanita tua ini sebenarnya ibu Fans? Tidak mungkin. Ibu Fans adalah wanita berstatus tinggi. Dia sudah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun.
Bagaimana bisa begini? Dia hanya wanita tua biasa. Dan kalian, yang baru saja mengintimidasi keluargaku, kalian semua dipecat. Maaf, Bapak Vanse, Ibu Vanse. Tadi saya tidak mengenali Ibu. Tolong beri saya kesempatan lagi. Ya, Bapak Fans, kami juga ditipu oleh Direktur Sterling. Mohon maafkan kami. Julian, kita sudah kenal 5 tahun. Kamu tahu aku baik. Ini semua salahnya. Dia bilang, perusahaan punya aturan, karyawan tidak boleh bawa anak ke kantor. Dan dia bilang Ibu Fans bersekongkol dengan tukang reparasi ini. Itu sebabnya aku bersikap tidak sopan padanya. Direktur Sterling, tapi aku tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Aturan perusahaan ini dibuat oleh Anda. Aku hanya mengikuti aturan. Cukup, kamu dipecat. Tunggu apa lagi? Bawa dia keluar sekarang. Maaf, Ibu Fans. Aku buta tadi. Aku tidak mengenal Ibu. Kamu sombong. Kamu harus minta maaf padaku, pada Leo, dan pada Ibu Leo. Maaf? Enggan sekali ya. Sepertinya Anda, Nona Sterling, tidak begitu berkelas. Maaf, aku akui aku juga salah dalam hal ini. Tapi kalau bukan karena Anda dan anak ini bersekongkol melawanku, aku tidak akan berkata begitu. Kamu bohong, wanita jahat. Mama bilang pembohong punya hidung panjang. Diam. Baiklah, Samantha. Mengingat kamu dari keluarga Sterling dan ini pelanggaran pertamamu, aku akan memaafkan kali ini. Jika terjadi lagi, kamu keluar dari fans group. Ya. Kalian berdua, datang ke kantorku. Ada apa? Kenapa Bapak Fans membawa Chloe dan bajingan kecil itu pergi bersama? Apalagi, pasti karena Julian melihat aku diperlakukan tidak adil, tapi karena hormat pada Ibu Fans, dia tidak bisa menghukum Chloe di situ juga. Jalan itu, dia ingin membawanya pergi dan memecatnya sendiri. Mungkin saja. Bagaimanapun, Direktur Sterling adalah istri CEO masa depan. Bapak Fans peduli padamu. Julian, aku pikir apa yang terjadi saat itu agak mencurigakan. Menantu perempuanku tampaknya tidak seperti orang yang memilih uang daripada keluarga. Jika bukan karena menantu perempuanku menyelamatkanku, tulang-tulang tuaku ini pasti sudah mati sekarang. Istri yang begitu baik, kamu harus menghargainya. Ibu, aku mengerti. Chloe, bagaimanapun juga, ibu dari anakku. Aku akan memperlakukannya dengan baik. Jadi Julian menikahiku hanya karena aku ibu dari anaknya. Dia benar-benar tidak punya perasaan padaku sama sekali. Oh, itu Chloe dan Leo. Nenek! Sayang kecil, Julian, aku akan mengajak Leo bermain. Kalian berdua bicaralah. Mama, boleh aku pergi bermain dengan nenek? Silakan. Chloe, aku perlu memberitahumu sesuatu. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Ibu, aku tahu. Chloe, bagaimanapun juga, ibu dari anakku. Aku akan memperlakukannya dengan baik. Kau tahu? Bapak Fans, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa Leo adalah putramu. Dan aku pasti tidak akan mengungkapkan pernikahan rahasia kita. Mulai sekarang, kita akan merahasiakan pernikahan kita. Pernikahan rahasia? Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Dan kamu punya orang lain. Kita akan merahasiakannya. Setelah aku melunasi utang pernikahan, aku akan pergi dengan Leo. Aku punya orang lain. Baik-baik. Apapun katamu. Jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan mengganggumu dalam hidupmu. Sekarang, atau selamanya. Awas. Baiklah, jadi pernikahan rahasia. Bapak Fans, jika tidak ada lagi, saya akan kembali bekerja. Bapak Fans, karena Anda dan Ibu Fans sudah menikah. Haruskah kami mengumumkan pernikahan? Untuk mencegah orang lain di perusahaan. Dari tidak menghormatinya, tidak perlu. Dia sangat ingin bercerai. Mulai sekarang, ini pernikahan rahasia. Pernikahan rahasia apa? Kamu bilang menikah rahasia dengan siapa? Siapa wanita itu? Bukan urusanmu. Kau tahu aku datang ke perusahaan untukmu. Sudah kubilang sejak lama, aku hanya menganggapmu sebagai saudari. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Aku sangat menyukaimu. Jika engkau masih ingin tetap di fans group, jangan lagi mengatakan hal seperti itu. Direktur Sterling, Bapak Fans akhir-akhir ini sibuk mencoba mengamankan hak pengembangan proyek Danau Langit. Dia sangat kesal sekarang. Sebaiknya kau jangan membuatnya marah. Pasti karena aku secara tidak sengaja melukai Ibu Fans. Julian sengaja mengatakan pernikahan rahasia untuk membuatku marah. Dia masih mencintaiku. Asalkan aku memenangkan proyek Danau Langit, dia pasti akan melihatku dengan pandangan baru dan lebih menyukaiku.
Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu menghindariku. Tidak, aku tidak. Sebuah cincin. Karena sekarang kamu istriku, segala yang seharusnya dimiliki Nyonya Fanse akan kuberikan semuanya. Tidak perlu, aku hargai maksudmu. Tapi aturan kerja melarang perhiasan. Taruh di dalam kerahmu seperti ini, maka tidak ada yang akan melihatnya. Bapak Fans. Ada apa? Bapak Fans, kamu sudah merencanakan sejak lama dan hampir mendapatkan proyek Danau Langit. Tapi Samantha Sterling mengambil inisiatif untuk menyewa orkestra klasik untuk bersaing dengan musik barat lawan. Mereka setuju bahwa yang kalah akan menyerahkan proyek Danau Langit secara gratis. Kamu, yang disebut bakat klasik terbaik di kota mahkota, tidak begitu mengesankan. Dan tidak sebanding dengan musik barat. Bapak King. Dasar pengkhianat, dasar anjing kotor. Bersekongkol dengan warga Sakura untuk merebut proyek Sia Raya kita. Dalam bisnis, selalu yang kuat yang berkuasa. Sebelum kompetisi, kami sudah sepakat dengan Samantha Sterling. Dalam pertandingan musik klasik VS Barat hari ini, siapapun yang menang mendapatkan proyeknya. Samantha Sterling hanya seorang direktur di perusahaan kami. CEO kami, Julian Fans, belum menyetujui. Direktur Sterling Anda sudah menandatangani kontrak, semuanya tertulis hitam di atas putih. Bahkan jika Raja Surga turun, tetap berlaku. Bapak King, selama aku di sini, kamu tidak akan mengambil proyek Danau Langit. Tapi kamu sudah kalah. Direktur Sterling kami adalah putri dari keluarga Sterling di kota mahkota yang lulus dari Konservatorium Musik Victory Stone di negara Elang. Jika dia bertanding, dia tidak akan kalah darimu. Direktur Sterling, berhenti berjuang. Kamu sudah kalah. Mau menang, kembali ke sekolah. Aku tidak akan menerima ini. Tanding ulang. Jangan berani mundur. Kami sudah menandatangani kontrak. Kami sepakat sebelumnya bahwa pemenang mendapat proyek. Apa? Kamu mau mundur? Tepat. Masih belum cukup malu? Menyerah saja. Bapak King, pamer kekuasaan ya. Kamu berani mencuri proyek Fans Group? Julian, aku tahu kamu akan datang untuk mendukungku. Mundur, kamu sudah membuat kekacauan besar. Tentu saja, aku harus membereskannya. Aku hanya peduli padamu. Untuk proyek Danau Langit, kamu sudah bekerja sangat keras. Aku melakukan ini untuk membantumu. Kau tahu, Bapak Fans. Kami sudah menandatangani kontrak dengan Samantha Sterling. Perusahaanmu sudah mencapnya. Sekarang kamu kalah. Kamu di sini bukan untuk mundur kan? Tentu saja tidak. Fans Group selalu menepati janjinya. Kamu sangat murah hati, Bapak Fans. Kalau begitu untuk proyek Danau Langit, aku tidak akan menahan diri. Bapak King, jangan tidak sabar. Menurut kontrak, selama kompetisi, hanya ketika satu pihak tidak bisa lagi mengirim tim untuk bertanding dan mengakui kekalahan, pihak lain yang menang. Ya, Fans Group masih punya aku. Aku bahkan belum bertanding. Direktur Sterling, kami tidak meremehkan wanita. Jika nanti kamu kalah, jangan bilang aku mengincar wanita. Aku, Samantha Sterling, tidak akan pernah membiarkan King Group merebut proyek Fans Group. Sepertinya Nona Sterling sangat percaya diri. Kalau begitu, aku akan membuatmu melihat kemampuanku. Julian, untukmu, aku akan memenangkan pertandingan ini. Hari ini aku akan membuatmu mengaku kalah secara sportif. Ayo mulai. Ini adalah kekalahan Panglima Perang. Dalam repertoar kecapi, itu adalah bagian yang paling menuntut secara fisik. Nona Sterling, sejujurnya, tingkat penampilan Anda benar-benar sampah. Hebat. Direktur Sterling berasal dari keluarga cendekiawan dan telah dilatih alat musik sejak kecil. Dia juga bersekolah di sekolah musik terkenal di Inggris. Dia pasti akan memenangkan kompetisi ini. Ya, bakat musik Samantha dikenal di seluruh kota mahkota. Dalam kompetisi ini, orang asing sombong itu pasti kalah. Tidak. Samantha, dia akan kalah. Apa yang kamu tahu?
mekanik kotor? Benar, saya pikir dia iri dengan bakat musik Direktur Sterling. Kenapa kamu berkata begitu? Samantha pasti unggul. Fundamental Samantha bagus, tapi dia terlalu memaksakan diri. Lagu balap kuda itu sangat berat secara fisik. Menghabiskan kekuatan dan staminanya seperti ini, dia pasti kalah. Chloe, saya pikir kamu iri dengan bakat Direktur Sterling. Lihat, Keterampilan Direktur Sterling bukanlah sesuatu yang orang yang tidak mengerti musik sepertimu bisa dipertanyakan. Teruslah, Direktur Sterling. Direktur Sterling akan menang. Itu saja yang kamu punya? Giliranku. Dia kalah. Kecapi klasik cukup bagus. Sayang sekali, masih kalah dengan instrumen barat. Bapak Vance, tangan Direktur Sterling juga terluka. Sepertinya dia tidak bisa bertanding lagi. Julian, kalau dia tidak banyak bicara, aku tidak akan terganggu dan kalah. Itu semua salahnya. Kamu yang terlalu memaksakan. Dasar jalang. Beraninya kamu menghancurkan rencanaku. Cukup. Pergi balut lukamu dulu. Bapak Vance, Samantha sudah terluka. Sepertinya kau tidak punya siapa-siapa lagi. Fans grup itu sampah. Berapapun yang datang, aku akan kalahkan mereka semua. Bapak Vance, kau kalah telak. Mulai sekarang, seluruh dunia akan memandang rendah Vance Group. Bukan hanya kehilangan prestise internasional, Bahkan di kota mahkota, kau akan dipandang rendah oleh seluruh komunitas bisnis. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggunya. Chloe, membelaku. Siapa dia pikir dirinya? Ini bukan tempat bagi pekerja pemeliharaan untuk bicara. Ayolah, Julian, kau kalah. Terima saja. Bapak King, fans group belum kalah. Kompetisi belum selesai. Chloe, kamu hanya seorang mekanik kotor. Bapak fans, apakah kompetisi ini punya aturan yang mengatakan pekerja pemeliharaan tidak boleh bertanding? Tidak. Kamu ingin berpartisipasi? Tapi, jangan memaksakan diri. Tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Tapi aku belum menyentuh alat musik selama 5 tahun. Julian, apakah kamu percaya padaku? Julian, jangan biarkan dia main-main. Aku lulus dari sekolah musik terkenal di luar negeri. Bahkan aku kalah. Bagaimana mungkin seorang mekanik bisa menang? Aku percaya padamu. Ibu, Leo juga akan membantu ibu. Tentu. Bapak fans, kau sudah bermain ronde demi ronde. Permainan apa yang kau mainkan? Ini ronde terakhir. 1 ronde menentukan pemenang. Jika kami kalah, aku akan mundur dari proyek Danau Langit. Setuju? Kau setuju? Ayo, mulai sekarang. Dasar sombong, mekanik kotor, dan anak jalanan entah dari mana. Aku akan membuatmu kalah telak. Hari ini, ayo tunjukkan pada mereka keindahan musik klasik tradisional. Bagaimana kamu ingin bersaing? Bagiannya, kamu pilih. Baik. Chloe belum mulai. Mungkin dia tidak tahu cara memainkannya. Kenapa Chloe hanya berdiri di sana? Sudah selesai. Apakah lawannya membuatnya kaku ketakutan? Atau dia tidak bisa menemukan nadanya? Ada apa dengan Mama? Aku tidak percaya. Aku tidak pernah menyangka Chloe ternyata sebagus ini. Itu luar biasa. Aku belum pernah mendengar pertunjukan suling yang indah dan mengharukan selama bertahun-tahun. Mustahil. Seorang udik sepertinya, bagaimana bisa dia sebagus ini? Terima kasih semuanya. Aku tidak percaya Chloe benar-benar menang. Hore, Mama menang. Julian, aku menang. Mengesankan. Fantastis. Nona fans, aku meremehkanmu. Musik tidak memiliki batas. Tidak ada alat musik yang memiliki hierarki sosial. Musik barat dan musik klasik tradisional masing-masing memiliki kelebihan. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Aku akui aku salah.
Bagus. Fans Group menang. Proyek Danau Langit milik kita. Chloe, tunggu saja. Chloe, Kamu luar biasa. Bukan hanya saya. Kita semua bekerja sama untuk menang. Semua orang melakukannya dengan baik. Tapi Chloe berkontribusi paling banyak. Benar, kan semuanya? Iya. Omong-omong, di mana Direktur Sterling? Direktur Sterling baru saja pergi. Mungkin dia takut Bapak Fans akan menghukumnya. Jadi dia pergi begitu saja. Direktur Sterling sudah lama di sini, tapi tidak mencapai apa-apa. Kali ini, dia hampir menyebabkan kerusakan serius pada perusahaan. Dia benar-benar tidak layak untuk posisinya. Akan lebih baik membiarkan Chloe menjadi direktur. Kali ini, Samantha menandatangani perjanjian dengan pesaing kita, mengabaikan peraturan perusahaan. Dia melakukan kesalahan serius. Perusahaan tidak bisa mentolerir ini. Mulai hari ini, dia dicopot dari jabatan direktur. Chloe memiliki kemampuan organisasi yang kuat, dan dia cepat tanggap. Mulai hari ini, dia akan mengambil peran sebagai direktur. Bu, itu hebat. Kamu dapat promosi dan kenaikan gaji, jadi kamu bisa membeli banyak mainan untuk Leo. Ini tidak benar. Aku bahkan tidak tahu pekerjaannya. Mungkin aku tidak mampu. Kamu bisa belajar sambil bekerja. Yang penting adalah kemampuanmu, yang sudah dilihat semua orang. Begitu kamu mulai, aku yakin kamu akan melakukannya lebih baik. Tapi $20.000 sebulan. 20.000? Bu, berapa banyak itu? Leo, jika kita mendapat 20.000 sebulan, dalam waktu kurang dari 3 tahun, kita bisa membeli rumah di kota mahkota. Sebanyak itu? Kalau aku besar nanti, aku ingin jadi direktur juga. Oke, kalau kamu besar nanti, kamu bisa jadi direktur juga, dan menghasilkan banyak uang. Kalau begitu, mulai hari ini. Bapak Fanshe, saya akan bekerja keras, dan saya tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Kerja bagus, semuanya. Karena kita memenangkan kompetisi, saya mengajak semua orang ke bar tengah malam untuk merayakan. Terima kasih, Bapak Fans. Aku mau ikut juga. Kamu terlalu muda, kamu tidak bisa pergi ke tempat seperti itu. Saya akan suruh asisten Carter mengantarmu pulang. Aku tidak mabuk. Aku dapat promosi hari ini. Aku mau minum beberapa gelas lagi. Baiklah, baiklah. Kamu tidak mabuk. Bapak Fans peduli pada kami para karyawan, jadi dia memesan kamar untuk semua orang. Biarkan saya antar kamu beristirahat. Beristirahatlah yang baik. Sudah kubilang, aku tidak mabuk. Aku mau minum lagi. Julian, kamu tahu nggak seberapa aku suka sama kamu? Kamu tahu seberapa aku merindukanmu selama ini? Chloe, kamu bilang apa tadi? Bisa kamu ulangi? Berapa banyak yang aku minum tadi malam? Julian. Chloe, Julian sudah punya seseorang yang dia suka. Dia tidak mencintaimu lagi. Kenapa kamu berakhir di tempat tidur dengannya lagi? Bapak Fans, Bapak akan melakukan perjalanan bisnis selama sebulan. apakah Bapak tidak mengajak Ibu Fans? Tidak perlu, dia baru saja menjadi direktur. Biarkan dia menyesuaikan diri. Ayo langsung ke luar negeri, baik. Direktur Bennett, bagaimana keadaan kantor selama sebulan ini? Apakah ibu sudah terbiasa? Bapak Fans bilang kalau ibu tidak suka yang ini, dia bisa menggantinya. Tidak perlu ganti, ini sudah bagus. Kamu boleh pergi sekarang. Baik, hubungi saya saja jika ada yang dibutuhkan. Kenapa aku tiba-tiba merasa mual? Aku sudah lebih dari sebulan tidak haid. Mungkinkah aku hamil? Positif. Menghitung mundur waktu. Aku hamil pada malam itu saat aku mabuk. Aku akan memiliki bayi yang lucu. Tunggu. Julian sudah memiliki seseorang yang dia suka. Jika dia tahu aku hamil, apakah dia akan setuju untuk mempertahankannya? Direktur Bennett, Bapak Fans sudah kembali dari perjalanannya. Dia memintaku untuk membawa ibu kepadanya. Begitu cepat? Apa yang kamu inginkan dariku, Bapak Fans? Chloe,
Apa aku tidak bisa datang menemuimu tanpa alasan? Jadi, apa kamu sudah betah? Aku betah. Apa kamu merindukanku? Julian, aku... Lupakan. Anggap saja aku tidak pernah bertanya. Biarkan aku bertanya sesuatu. Bisakah kamu menjawab dengan serius? Silakan. Apakah kamu ingin anak lain selain Leo? Dia tidak percaya padaku. Takut aku tidak mencintai Leo. Bukan. Dan anak-anakku hanya bisa lahir dari kekasihku. Paham? Bukankah aku sudah tahu bahwa dia akan menceraikanku dan menikahi Samantha? Bagaimana mungkin aku berpikir dia akan mempertahankan bayi ini? Kenapa kau bertanya begitu tiba-tiba? Tidak apa-apa. Ya, aku harus kembali bekerja. Kalau tidak ada lagi, kamu boleh pergi. Sebenarnya, ada sesuatu. Bulan lalu aku minum terlalu banyak. Aku tidak ingat dengan jelas. Malam itu aku samar-samar ingat melihatmu. Aku tidak melakukan apapun padamu, kan? Aku tidak ingat. Bulan lalu, kamu sangat dingin padaku. Apa terjadi sesuatu malam itu? Sesuatu yang membuatmu kesal? Kamu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi antara kita malam itu di pesta perayaan? Aku hanya ingat, seseorang masuk ke kamarku. Sepertinya dia tidak ingat siapa yang bersamanya malam itu. Apakah itu kamu? Aku. Tidak, bukan aku. Jika aku tidak mengakuinya, bayiku akan aman. Setelah pesta perayaan bulan lalu, bukan kamu di kamarku. Aku terlalu banyak minum malam itu, jadi aku langsung pulang. Seseorang masuk ke kamarmu. Apa terjadi sesuatu? Tidak ada. Tidak penting lagi. Lanjutkan pekerjaanmu. Kita pulang bersama malam ini. Dia benar-benar tidak ingat, bayi. Setelah kita bercerai, aku akan membawamu dan kakakmu Leo dan pergi dari sini. Kita akan hidup baik, kita bertiga. Bapak Vance, ada yang Bapak butuhkan? Malam pesta perayaan bulan lalu, seorang wanita masuk ke kamarku. Cari dia. Seorang wanita? Siapa? Jika aku tahu itu, apakah aku perlu kau selidiki? Kamu berselingkuh? Aku mabuk dan dijebak. Sudah sebulan, cari wanita ini. Jika dia punya rencana dan muncul hamil, itu benar-benar tidak boleh terjadi. Aku akan membalikan tempat ini. Cari dia dan urus semuanya. Tunggu. Jangan biarkan Chloe tahu tentang ini. Kamu tidak bisa menyembunyikan rahasia selamanya. Dia akan tahu cepat atau lambat. Jika itu terjadi, mungkin akan semakin mempengaruhi pernikahanmu. Pertama, cari wanita itu dan hilangkan ancaman itu sepenuhnya. Lalu aku akan mengaku sendiri padanya. Aku bukan lagi direktur di perusahaan. Kenapa kau masih menemaniku, Ibu Vance? Meskipun kau tidak di perusahaan, kau tetap istri Bapak Vance, istri bos. Aku sangat senang pergi berbelanja denganmu. Kau cukup tulus. Aku datang ke perusahaan untuk bersama Julian. Aku sudah berencana untuk kembali ke kehidupan keluarga sejak beberapa waktu lalu. Kau sudah lama bekerja di bawahku. Awalnya, untuk posisi direktur, kalau aku merekomendasikanmu, kau pasti mendapatkannya. Tapi siapa sangka tiba-tiba, Chloe muncul. Kau dan Bapak Vance memiliki hubungan yang baik. Chloe yang tidak tahu malu itu berani mengganggu pernikahanmu. Aku paling benci orang seperti itu, Ibu Vance. Chloe itu, aku akan mengusirnya dari perusahaan. Jika Chloe keluar dari perusahaan, aku janji padamu, posisi direktur akan menjadi milikmu. Ibu Vance, tunggu kabar baiknya. Aku tidak akan membiarkannya menghancurkan keluargamu dengan Bapak Vance. Direktur Bennett, apakah kau tahu siapa yang dinikahi Bapak Vance? Tidak tahu. Benarkah? Tapi dari yang kulihat, wanita yang paling sering bersama Bapak Vance adalah kau. Aku juga ingat kau bilang, suamimu memiliki nama yang sama dengan Bapak Vance. Ayolah, beritahu aku, dan aku janji tidak akan memberitahu siapapun. Aku tidak akan menipumu. Tolong beritahu aku. Aku hanya bercanda. Yang aku pedulikan sekarang hanyalah pekerjaan. Aku tidak mau kehilangan pekerjaanku. Baiklah. Beberapa orang benar-benar tidak bisa mengubah sifat asli mereka. Mereka bilang tidak dengan mulut, tapi sebenarnya, kalau mereka tidak menggoda pria yang sudah menikah, mereka merasa gelisah sepanjang hari.
Apa yang kau lakukan? Kau baru saja belajar dan sudah bertingkah seperti anjing gila. Bahkan jika aku anjing gila, aku masih lebih baik darimu. Wanita tidak tahu malu. Kau tahu Bapak Fans punya kekasih. Tapi kau masih ingin dengan tidak tahu malu naik ke tempat tidur CEO. Lihat dirimu sendiri dan lihat siapa dirimu sebenarnya. Kudengar kau baru saja dicampakkan oleh pacarmu. Apa? Sekarang kau mengejar Bapak Fans? No, kau punya nyali. Bukan urusanmu kalau aku dicampakkan. Lalu orang macam apa aku? Juga bukan urusanmu. Kamu mekanik kotor yang merangkak naik, dasar jalang. Aku bosmu sekarang. Menghina pekerjaanku sebelumnya, sama saja menghina dirimu sendiri. Kenapa memotong hidungmu untuk melukai wajahmu? Kamu. Chloe, jadi, apa yang bisa kau lakukan hanya karena kau direktur? Kekasih Bapak Fans adalah Samantha. Mereka jodoh dari surga. Itu bukan urusanmu. Ini saran. Orang yang ikut campur mati muda. Chloe, apa kau pikir dengan merayu pria dan melakukan hal-hal kotor itu tidak diketahui semua orang? Percaya atau tidak, aku akan tunjukkan ke seluruh perusahaan siapa dirimu sebenarnya. Dia bersamaku. Bapak Fans, masalah ini tidak seperti yang terlihat. Chloe, Menyebarkan gosip dan membuat masalah, memfitnah dan mengancam rekan kerja. Serahkan surat pengunduran dirimu sendiri. Bapak Fans, Kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku akan pergi bekerja sekarang. Datang ke kantorku nanti. aku sangat butuh pekerjaan ini. Bapak Fans, tolong beri aku kesempatan lagi. Bapak Fans, apa kau ingat malam perayaan itu? Kau tidur denganku, dan sekarang kau pecat aku. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Kaulah orangnya malam itu. Malam itu, aku melewati kamar Bapak Fans, dan hanya mendengar suara wanita. Siapa sangka, Bapak Fans ternyata tidak tahu siapa wanita itu malam itu. Bagaimana jika aku pura-pura menjadi dia? Bahkan jika Direktur Sterling tidak memberiku kenaikan gaji atau promosi, dia pasti akan memberiku bayaran besar. Bapak Fans, malam itu, kamu minum terlalu banyak. Akulah yang memasuki kamarmu. Benarkah itu kamu? Bapak Fans, itu aku. Beraninya kamu. Kamu benar-benar naik ke tempat tidurku? Sebarkan kabar untuk daftar hitam dia di seluruh kota mahkota. Bapak, kabar, Bapak Fans, itu bukan aku. Bapak Fans, wanita itu malam itu, bukan aku. Tunggu, Itu benar-benar bukan aku. Aku kebetulan mendengar suara wanita dari kamarmu. bohong semua bohong. Kamu pikir bisa menipuku? Kami tidak butuh orang seperti ini di perusahaan. Usir dia. Tidak. Bapak Fans, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Bapak Fans, kami tahu pengawasan sudah diperbaiki. Itu menunjukkan bahwa Orang yang bersamamu malam itu. adalah Ibu Fans. Apa? Pergi jemput Chloe dan bawa dia ke sini sekarang. Ya. Bapak Fans, ada apa? Kau menyuruhku datang ke sini untuk... Chloe, kenapa kau berbohong? Kenapa kau tidak mengaku itu kau malam itu? Julian, kita sudah menikah. Ada sesuatu terjadi di antara kita. Itu kan wajar? Kenapa kau begitu serius? Seperti kaulah yang terluka. Chloe, setelah kita menikah, kau begitu dingin padaku. Kukira kau membenciku, jadi kau menghindari membicarakannya. Apa kau masih memikirkan anak orang kaya yang dulu itu? Apa kau benar-benar sangat menyukainya? Julian, ini kantor. Mari kita bicarakan ini di rumah. Chloe, pria, asing apa yang kau pikirkan sekarang? Aku, Julian Fans, apa aku begitu memalukan bagimu? Malam itu, apa sesulit itu untuk kau bicarakan? Aku selalu merasa ada sesuatu antara Bapak Fans dan Direktur Bennett, semacam rahasia. Kenapa kau berkata begitu? Coba pikirkan. Semua orang bilang kekasih Bapak Fans adalah Samantha Sterling. Tapi saat Samantha di perusahaan, Bapak Fans tidak pernah sedekat itu dengannya seperti dengan manajer Bennett. Dia tidak pernah sedekat itu dengan Samantha. Apa menurutmu istri Bapak Fans? Mungkin Chloe Bennett? Jika itu Chloe, kenapa tidak diumumkan? Menurutku kau terlalu banyak berpikir. Baiklah, kembali kerja. Tunggu, mungkinkah Chloe adalah istri Julian yang belum pernah terlihat?
Akhirnya pulang kerja. Chloe, Ada apa? apa hubunganmu dengan Julian? Kenapa tidak tanya Julian sendiri? Aku bertanya padamu. Itu hak istimewamu. Julian dan aku punya chemistry yang hebat. Aku tidak ingin kamu merusak segalanya di antara kami. Apakah kamu yang dia nikahi? Dia bilang begitu? Katakan saja ya atau tidak. Bagaimana jika aku bilang ya? Jalan. Samantha, jangan keterlaluan. Kamu tidak tahu malu. Kamu tahu betul Julian hanya punya aku di hatinya. Tapi kamu tetap terus mengejarnya. Nona Sterling, Tuan Vance dan aku, apapun hubungan kami. Orang yang harus kamu ajak bicara bukan aku. Apa yang harus kulakukan agar kamu meninggalkan Julian? Maaf, kami masih sah menikah. Setelah kami mendapat surat cerai, aku akan minggir dengan sendirinya. Tunggu, ini semua alasanmu, kan? Apa kamu hanya mencoba menggunakan waktu ini untuk membuat Julian jatuh cinta padamu dan mengamankan posisimu sebagai Nyonya Vance? Chloe Bennet, kamu sangat penuh perhitungan. Jahat dan keji. Dia hanya laki-laki. Dia tidak sebanding dengan usahaku menjadi sepertimu. Putus asa dan tak tahu malu. Apa? Mau kabur setelah aku membongkarmu? Aku bilang, Julian milikku. Dia milikku, tidak ada yang bisa merebutnya. Siapa yang mau merebutnya? Tebak apa yang akan Julian lakukan saat melihatmu mendorongku. Chloe, kamu tidak apa-apa? Julian, sakit sekali. Samantha, kamu baik-baik saja. Tunggu sebentar. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kau sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Tanganku. Kenapa tanganku tidak bisa kurasakan? Tanganmu patah. Tanganku, apakah? Aku tidak akan pernah bisa bermain kecapi lagi, tidak bisa bermain kecapi. Apa gunanya hidup? Semua akan baik-baik saja. Mereka bisa menyambung kembali tanganmu. Tanganku patah. Bahkan jika mereka memperbaikinya, tidak akan pernah sama. Jangan khawatir. Aku akan merawatmu. Apapun yang terjadi. Saya akan mengambil tanggung jawab penuh. Aku tahu, di hati Julian, Samantha adalah yang terpenting. Sudah waktunya aku pergi bersama Leo. Julian, itu dia. Dia mendorongku. Nona, Sterling, aku hampir tidak menyentuhmu. Kamu tidak mungkin jatuh. Hampir tidak menyentuhku, jadi aku menjatuhkan diri untuk menjebakmu. Chloe tidak akan melakukan itu. Kau lihat dia mendorongku, Julian. Setelah semua ini, kau masih membelanya. Chloe, minta maaf pada Samantha. Sekarang. Aku benar-benar tidak mendorongnya. Kau tidak percaya padaku? Tangannya patah. Apa hubungannya denganku? Dia pura-pura untuk Chloe. Julian, percayalah apa yang kau mau. Aku tidak mendorongnya. Aku tidak akan minta maaf. Julian. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Tanganku sakit sekali. Baiklah. Aku akan bertanggung jawab atas Chloe. Karena kau bilang begitu, aku akan mendengarkanmu. Chloe, apa yang membuatmu pikir kau bisa bersaing denganku? Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab penuh padamu. Chloe, kau meninggalkan Julian duluan. Sekarang yang dia cintai adalah Samantha. Apa yang masih kau harapkan? Demi bayi di perutku dan Leo, aku tidak bisa terus tenggelam lebih dalam.
Bapak Fans, di mana kau sembunyikan anakku? Aku berjanji akan membawanya pergi dan tidak akan mengganggumu lagi. Dia juga anakku. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Aku, Kau memohon padaku? ya, aku memohon padamu. Saat kau memohon pada seseorang, kau harus terlihat seperti kau benar-benar memohon. Aku belum pernah melihat siapapun memohon sambil berdiri. Kau harus berlutut dan memohon padaku. Tepat sekali, Chloe. Kau harus berlutut dan memohon pada Julian. Berlututlah. Berlutut. Sekarang. Semuanya, aku yakin kalian semua tahu Chloe adalah mantan pacar Julian. Dulu, dia meremehkan Julian karena miskin, dia putus dengannya karena kesombongan, dan menjalin hubungan dengan pria kaya. Dan dia bahkan berani memiliki anak Julian. Ini semua salahmu. Berlututlah, berlutut, apalagi yang kau tunggu? Ya, ini semua salahku. Aku akan berlutut. Tapi aku harap kau bisa mengembalikan anakku Leo padaku. Julian, maafkan aku. Ini semua salahku. Chloe, berlututlah. Berlutut. Sekarang. Aku salah. Aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Chloe, kau hidup seperti anjing. Bapak Fans, apakah ini baik-baik saja? Bisakah kau berikan anakku sekarang? Kau pikir sudah selesai, Chloe? Ini baru permulaan. Julian, Kau mau main apa selanjutnya? Pilih pria manapun dari kerumunan dan cium selama 3 menit. Tunjukkan pada kami semua. Bagaimana dengan itu? Itu bagus. Chloe, jangan pilih aku, dasar pemburu harta, jauhi aku. Chloe, oh Chloe, apa yang akan kau lakukan? Tak satu pun dari kami yang mau. Julian, apakah kau harus mempermalukanku seperti ini? Keluar. Julian, bagaimana kau bisa? Keluar, kalian semua keluar. Lepaskan aku. Chloe, jika kusuruh kau berlutut, kau berlutut. Jika kusuruh kau mencium, kau mencium. Kenapa kau tidak mencintaiku? Mau kemana malam-malam? Aku pindah. Kau adalah ayah kandung Leo. Aku yakin kau akan merawatnya dengan baik. Julian, mari bercerai. Kenapa? Apa kau pikir kita masih perlu mempertahankan pernikahan konyol ini? Chloe, jangan membuat keributan. Julian, kau pria baik, tapi di antara kita ada jurang yang tak bisa diperbaiki. Aku tak bisa menerima pernikahan seperti ini. Aku butuh ruang. Aku tidak ingin semuanya menjadi buruk. Bapak Fans, Aku tahu. Dulu, Nyonya Fans meninggalkanmu karena dia tidak punya pilihan. apa katamu? Saat ayah Nyonya Fans meninggal, pamannya Arthur memaksanya untuk menyerahkan pusaka keluarga Fans. Dia menolak. Pamannya lalu mengancam hidupmu. Itu sebabnya dia putus denganmu. Dan rekaman pengawasan menunjukkan bahwa Samantha jatuh sendiri. Ambil rekaman pengawasan dari lantai bawah kantor hari ini. Cari tahu persis bagaimana Samantha jatuh dari tangga. Baik, Bapak Fans, ini rekaman pengawasan dari kemarin sore. lihatlah. Pengawasan tidak menangkap gambaran utuh. Tapi dari sudut ini, setelah ditinjau berulang kali, kami menemukan Ibu Fans memang tidak mendorong Samantha. Ini semua salahku. Aku sudah salah paham padanya selama ini. Bapak Fans, aku hanya bilang, gerakan Samantha jelas sebuah jebakan untuk mendapatkan kasih sayangmu dan menyingkirkan istrimu. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, dan kamu terjebak. Bapak Fans, mau kemana? Untuk minta maaf pada istriku. Jangan pergi. Dia menyuruh seseorang mengirimkan kartu ini. Katanya dia sudah melunasi hutangnya padamu. Begitu dia sudah menetap, dia akan menjemput Tuan Muda Leo dan membawanya pergi. Dia sudah menandatangani surat cerai. Surat cerai? Aku baru saja mendapat kabar. Dia sudah di bandara.
Kenapa tidak bilang dari tadi? Kamulah yang mengusirnya. Sekarang baru panik. Nomor yang Anda hubungi tidak menjawab. Bandaranya masih jauh. Kenapa? Berhenti. Bapak fans, lihat, ini sudah jam 3 pagi. Aku cek, dan penerbangan Ibu fans sudah berangkat. Pergi ke bandara sekarang. Hanya buang-buang waktu. Kamu tahu dia pergi kemana? Tidak. Bagaimanapun juga, tidak berguna. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Sekarang Ibu fansnya sudah pergi. Dia mungkin tidak akan kembali. Kirim perintah. Kita harus menemukan Chloe. Bapak Vance, jangan khawatir. Saya sudah mengirim pemberitahuan. Kami akan segera menemukan Ibu Vance. Anda belum tidur semalaman. Mungkin Anda sebaiknya tidak pergi bekerja hari ini. Tidak. Selamat pagi, Bapak Fans. Bukankah biasanya Anda sangat tepat waktu? Mengapa Anda terlambat hari ini? Penerbangan Direktur Bennett hari ini. Saya baru saja mengantarnya. Apa? Siapa yang Anda bilang Anda antar? Direktur Bennett. Chloe Bennett. Kapan? Di mana dia sekarang? Baru saja. Dia menunggu di halte bus di depan. Dia mungkin belum pergi. Ada apa dengan Bapak Vance, Asisten Carter? Bukankah Anda pergi dengannya? Jika saya ikut dia sekarang, Anda pikir saya ingin mati? Itu bukan urusan kita. Waktunya bekerja. Halo, apakah Anda memesan tumpangan? Chloe? Julian, apa yang kamu lakukan? Kemana kamu pergi? Bukankah kamu punya kerjaan? Pulang ke kampung halaman. Saya sudah mengajukan surat pengunduran diri. Tanpa persetujuan saya, pengunduran dirimu tidak sah. Saya sudah memberikan surat cerai padamu. Aku tidak akan menceraikanmu. Tapi kamu... Ikut aku. Julian! Aku tidak pernah menyetujui pengunduran dirimu. Kamu masih karyawan perusahaan ini. Keluar tanpa izin, sesuai kontrak, kamu akan berutang denda besar. Kompensasi? Kamu tidak tahu? Kontrak yang kamu tanda tangani dengan jelas menyatakan, dengan kondisi keuanganmu saat ini, kamu bahkan tidak mampu membayar denda itu. Kamu... Chloe, maafkan aku. Aku baru tahu kalau dulu kau punya alasan meninggalkanku. Selama bertahun-tahun, kau merawat Leo sendirian. Pasti berat. Julian, kenapa kau bicara seperti ini sekarang? Bukankah kau suka Samantha? Chloe, apa kamu bodoh? Apa kau pikir aku, Julian Vance, akan bersama orang yang tidak kucinta dan menikahinya? Maksudmu? Benar. Aku suka kamu. Meski kau meninggalkanku dulu, aku tetap suka kamu. Aku rela jadi anjingmu. Aku sengaja biarkan kau melihat aku dekat dengan Samantha, hanya untuk membuatmu cemburu. Julian, kekanak-kanakan sekali kamu. Chloe, kita sudah menyia-nyiakan terlalu banyak tahun. Jangan sia-siakan lagi, ya? Ada apa? Julian, kau akan menjadi ayah lagi? Maksudmu? Malam itu, kau hamil anakku? Luar biasa, istri. Mulai sekarang, keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi. Fantastis. Aku akan segera mengatur tim building untuk merayakan kehamilanmu. Setuju, tapi pernikahan rahasia kita harus tetap rendah hati. Baiklah, apa kata istriku? Oh, ngomong-ngomong, di mana Leo? Dia bersama ibuku liburan ke luar negeri. Dia terlalu asyik hingga lupa pulang. Saat dia kembali, dia akan jadi kakak. Direktur Bennett, aku tahu kau akan kembali. Bapak Vance sangat menghargai bakat. Masa iya dia melepasmu? Berikan aku rencana tim building. Sudah direncanakan. Dijadwalkan lusa. Bapak Vance bilang kau harus menjaga diri baik-baik. Untuk sementara, kau tidak boleh terlalu lelah. Atau dia akan potong gaji kami. Julian benar-benar peduli padaku dan bayinya. Ini resor. Aku tidak menyangka tim building tahunan ada di sini. Pemandangannya bagus. Semua sudah di sini? Ini kunci kamar kalian. 2 orang per kamar. Kalian atur sendiri. Direktur Bennett, bagaimana kalau kita sekamar? Kamar kita kekurangan.
Direktur Bennett, kamar Anda sudah diatur di hotel lain. Anda bagian manajemen. Terima kasih atas kerja keras Anda. Tidak masalah. Bapak Vance berkata, semua boleh makan dan minum sesuka hati. Semua biaya ditanggung perusahaan. Hidup Bapak Vance. Baik semuanya, pergilah ke kamar masing-masing dan taruh barang kalian. Direktur Bennett, biarkan saya antar Anda ke kamar dulu. Ibu Vance, Ini area pribadi. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Asisten Carter, panggil saja saya, Direktur Bennett. tapi Anda istri Bapak Vance. Di perusahaan, Itu tidak apa-apa di depan karyawan. Tapi secara pribadi, saya akan memanggil Anda Ibu Vance. itu lebih pantas. Kita sudah sampai. Kamu suka di sini? Julian, aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu. Soal kamar dan sebagainya, asisten Carter yang mengurus semua itu. Kalau mau ganti kamar, bicara saja dengannya. Dia lagi sibuk, mungkin tidak sempat mengaturnya ulang. Kalau begitu aku tetap pakai kamar ini. Kelihatannya kamu murung. Aku baik-baik saja. Wah, indah sekali. Kalau suka, setelah acara team building selesai, tinggallah beberapa hari lagi. Tidak, aku tidak apa-apa. Kabar baik semuanya. Asisten Carter bilang ada minigame. Ikut? Tidak tertarik. Baiklah, aku akan lihat. Direktur Bennett, kami sudah menunggu. Kalian tadi main apa? Tadi kami lomba panahan. Sudah selesai. Putaran selanjutnya segera dimulai. Tim 2 orang. Permainan ciuman mie. Pasangan pertama yang selesai menang, yang kalah harus menjalani hukuman pecah balon. Bapak Vance. Selamat bersenang-senang. Chloe, ayo main dengan kami. Baiklah, Direktur Bennett masih membutuhkan satu rekan tim. Siapa yang ingin bergabung dengan tim Direktur Bennett? Apakah kalian ingin Bapak Vance ikut bermain juga? Bapak Vance, Bapak Vance, Bapak Vance. Bagaimana cara bermainnya? 2 orang per kelompok. Setiap orang makan satu ujung dari mie panjang ini. Kamu tidak boleh menggigitnya sampai habis dimakan. Tim pertama yang selesai dengan waktu tercepat menang. Bapak Vance, Anda dan Direktur Bennett duluan. Tentu. Siap. Mulai. Ayo, ayo, ayo. Bapak Vance, bolehkah saya posting di media sosial untuk mempromosikan perusahaan? Silakan. Chloe, saya sudah membayar harga 1 tangan untuk mengusirmu. Siapa sangka, demi kekayaan dan kemuliaan, kamu tidak bisa diusir. Karena itu, jangan salahkan aku karena kejam. Aku ingin kamu menghancurkan Chloe, hancurkan reputasinya, dan paksa dia menceraikan Julian. Direktur Bennett, apa Anda yakin tidak perlu saya menemani Anda ke pemandian air panas? kamu sudah berendam. Tidak perlu menemaniku. Lagi pula, aku lebih suka sendiri. Kamu sudah lelah seharian. Istirahatlah. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Apakah kamu istri yang dinikahi Julian? Mungkinkah kamu musuh? Tidak. Julian sudah memanggilmu istrinya, dan kamu masih berbohong. Sudah larut malam, apa Chloe belum kembali? Bapak Vance, bukankah barang-barang ini milik Direktur Bennett? Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Beritahu hotel untuk membuka paksa semua kamar segera dan temukan Chloe. Ya.
Sekarang kau tahu aku istri Julian Fans. Berani-beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Apa kau tidak takut menyinggung fans group? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Apa bedanya jika aku menyinggung seseorang? Siapa yang mengirimmu? Apakah itu Samantha? Tidak tahu kau punya nyali. Tapi, sayang sekali. Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku. Tolong, tolong. Tidak tahu mana yang baik untukmu. Kau mencari masalah. Chloe, Chloe, panggil dokter. Bagaimana kabar bayiku? Kau tidak hamil. Tidak mungkin. Saya membeli tes kehamilan. Hasilnya menunjukkan 2 garis. Kamu tidak melakukan tes kedua, kan? Kadang-kadang benda itu, jika sudah kadaluarsa, tidak terlalu akurat. Saya memeriksanya beberapa kali, kamu pasti tidak hamil. Kamu mengalami luka ringan. Dengan istirahat yang cukup, kamu akan pulih. baik. Terima kasih, dokter. Jadi itu adalah kesalahpahaman. Bagaimana perasaanmu? Masih sakit? Daripada bertanya apakah aku sakit, kamu harus pergi bicara dengan Samantha. Kenapa dia menargetkanku? Apa hubungan Samantha dengan ini? Kamu masih melindunginya? Pria itu mengaku. Pria itu dikirim oleh Samantha untuk melecehkanmu? Kamu masih pura-pura kan? Bapak Fans, saya menginterogasinya. Dia mengaku, dia dikirim oleh Samantha. Dia ingin menghancurkan Ibu Fans. Sekarang apakah kamu percaya, Bapak Fans, bahwa aku tidak memfitnahnya? Dan Aku mencium bau kecemburuan. aku tidak cemburu sama sekali. Semua orang di luar bilang dia tunanganmu. Sebagai istri sahmu, bagaimana aku harus merasa? Setelah kita menikah secara resmi, kamu sangat dingin padaku. Itukah alasannya? Sepertinya begitu. Istri, setiap kali Samantha mendekatiku, aku segera menjauh. Senang semuanya sudah jelas. Tapi untuk menghindari hal ini terulang lagi, aku pikir kita harus mengungkap identitasmu. Di team building tahun ini, saat berakhir dalam seminggu, akan ada upacara penutupan. Kita bisa melakukannya tepat di acara itu. Aku akan mengumumkan siapa dirimu. Aku setuju dengan itu. Jangan khawatir. Sedangkan Samantha yang mencoba menyakitimu, aku tidak akan membiarkannya. Aku akan membuatnya ikut team building juga. Tapi mulai sekarang, aku perlu kamu ikut bermain peran. Apakah benar? Julian sudah menceraikan Chloe. Itu benar. Julian menangkapku bersama Chloe, dan malam itu juga, dia menyuruh seseorang menyiapkan surat cerai dan memaksa Chloe menandatanganinya. Sekarang Chloe telah diusir dari kota mahkota. Kau melakukannya dengan baik. Ambil uang ini dan pergilah jauh-jauh. Jangan pernah kembali. Mengerti? Jangan khawatir. Apakah kau mengatakan persis apa yang kita bicarakan? Ya, tidak lebih dari 1 kata pun. Dia percaya itu. Ini kartu yang dia berikan padaku. Nah, itu baru lebih baik. Kau sudah sangat kooperatif. Apa? Karena kau mulai memperbaiki diri, aku bisa sedikit longgar padamu. Pergilah sekarang. Julian, apa yang kau lakukan di rumahku? Bagaimana tanganmu? Kenapa kau keluar rumah sakit tanpa bilang apa-apa? Sudah diperbaiki. Sekarang aku perlu istirahat. Aku bosan di rumah sakit, jadi aku pulang duluan. Senang kau baik-baik saja. Maaf, karena membuatmu mengalami semua ini. Kau bilang akan bertanggung jawab. Jadi bagaimana kau akan bertanggung jawab? Aku datang menemuimu khusus untuk ini. Acara tahunan perusahaan team building diadakan di Pondok Pemandangan Bulan. Kau sudah bekerja di fans group selama 2 tahun sekarang. Kau ada di sana 2 tahun terakhir. Bergabunglah lagi tahun ini. Aku ingin memberimu kejutan. Kejutan apa? Selama ini, perasaanmu padaku. Aku tidak buta terhadapnya. Selama waktu ini aku menyadari kau sangat berarti bagiku. Jadi kupikir pada team building ini, aku akan melamarmu. Julian, kau serius? Kapan aku pernah berbohong padamu? Sampai jumpa besok malam. Istirahatlah. Jaga kondisi untuk team building. Jangan khawatir. Aku akan berpakaian rapi untuk acara itu.
Apa itu benar? Bapak Vance bilang akan melamar hari ini. Tunggu saja. Kau akan segera tahu. Jadi itu benar. Bapak Vance merahasiakan pernikahannya begitu lama. Dan akhirnya dia akan mengungkapkan identitas istrinya. Selamat. Julian, kau di sini? Kejutan yang kuberikan untukmu akan datang sekarang. Apa ini lamarannya? Chloe, apa yang dia lakukan di sini? Kenapa dia datang ke sini? Siapa ini? Chloe, Aku tidak percaya Chloe, yang biasanya begitu sederhana, terlihat sangat cantik dengan pakaian bagus. Aku tidak pernah tahu Direktur Bennett bisa memainkan alat musik klasik, bahkan biola, dengan sangat indah. Chloe, bukankah dia meninggalkan kota mahkota? baiklah. Semuanya, di hari yang indah ini, aku ingin mengumumkan suatu hal pribadi. 2. Aku ingin memperkenalkan seseorang yang penting kepada kalian semua. Aku tidak tahu kenapa kamu muncul di sini lagi. Tapi meskipun kamu mencuri perhatian lagi, terus kenapa? Selanjutnya, satu-satunya yang akan menjadi pusat perhatian adalah aku. Biarkan aku memperkenalkan istriku, Chloe Bennett. Halo semuanya. Direktur Bennett, jadi kamu istri rahasia Bapak Vance. Lihat, sudah kubilang. Bapak Vance dan Direktur Bennett memiliki hubungan. Aku benar. Maaf, semuanya. Kami tidak ingin membuat kehebohan. Itulah kenapa kami merahasiakannya. Jadi, kau benar-benar menikah dengan Bapak Vance? Kami sudah menikah. Julian, bukankah kau dan Chloe sudah bercerai? Kenapa aku harus menceraikannya? Karena dia. Karena kau menyuruh orang untuk menindasku. Dan Julian melihatnya? Bagaimana kau tahu? Karena kau gagal. Julian, kemarin kau bilang akan melamar. Apa itu hanya untuk menjebakku datang ke sini? Jika aku tidak mengatakan itu, apa kau akan datang? Percayalah, aku tidak melakukan hal-hal itu. Dia yang mengatur semuanya. Cukup. Kau menyewa preman untuk menyakiti istriku. Apa kau benar-benar berpikir bisa membohongi semua orang? Samantera ternyata orang seperti itu. Para preman itu masih di kantor polisi. Kami punya bukti percakapanmu dan transaksi dengan mereka. Apa perlu kami bawa mereka untuk mengidentifikasimu? Pantas saja semuanya berjalan lancar dengan para preman kali ini. Akhirnya, kau mengakui kejahatanmu. Aku akui aku kehilangan akal, tapi Julian, cintaku padamu nyata. Sudah kubilang, aku hanya menganggapmu sebagai saudari, orang yang kucintai. Tetaplah Chloe, bukan kau. Aku sudah berbuat banyak untukmu. Chloe hanyalah seorang udik. Latar belakang keluarganya tidak ada apa-apanya dibanding milikku. Apa yang membuatnya layak dicintai? Dalam hal status sosial dan latar belakang, di mataku, tidak ada hierarki sosial. Aku mencintainya apa adanya. Di mataku, kekurangannya adalah sifat yang tak tertahankan yang membuat jantungku berdebar. Chloe, kenapa kamu begitu beruntung? Selalu kamu. Kenapa kamu bisa mendapatkan apa yang aku tidak pernah bisa dapatkan dalam hidup ini? Samantha, kamu benar-benar keras kepala. Samantha, demi persahabatan kita selama ini, aku berniat memberimu kesempatan, tapi kau tidak menunjukkan penyesalan. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika tidak menunjukkan belas kasihan. Apa yang akan kau lakukan? Sampaikan perintahnya. Mulai hari ini, Vance Group secara resmi menyatakan perang terhadap Sterling Corporation dan memutus semua kerjasama. Baik, Tuan. Tidak, kau tidak bisa. Julian, kau tidak bisa melakukan ini.
bawa dia pergi. Chloe, maafkan aku, tolong biarkan aku pergi. Dengan urusan pribadi hari ini, aku telah mempermalukan diriku di depan semua orang. Aku memberi semua orang cuti 2 hari. Beristirahatlah dengan baik. Terima kasih, Bapak Fans. Jika kalian ingin berterima kasihlah pada istri CEO. Bapak Fans dan Direktur Bennett adalah jodoh dari surga. Kami belum memberikan restu kami. Mari kita tebus itu. Selamat, Direktur Bennett. Bapak Fans dan Direktur Bennett, pernikahan bahagia. Terima kasih semuanya. Aku sudah memesan perjamuan, aku dan istriku, mentraktir semua orang pesta besar. Chloe, Ayah, itu semua salah jalan Chloe. Dia membuat kita di penjara begitu lama. Dan melukai kakimu. Kita tidak bisa melepaskannya. Chloe, tidak menyangka, kan? Kami keluar. Ayah anjing kecil itu menghancurkan kakiku. Aku akan menuntut darah dibayar darah. Sayang, kamu sudah bangun. Ada apa denganku? Dokter bilang kamu kelelahan. Kamu akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. Jangan pergi kerja dulu. Santai saja di rumah. Aku akan membuatkanmu sup ayam. Bapak Fans, Ayah, bagaimana ibu? ibu sudah bangun. Dia sedang istirahat. Leo, jangan khawatir. Ibu sangat takut sakit. Boleh aku masuk dan menemani ibu? Leo, ibu sedang tidak enak badan. Kamu bisa pergi dan bilang ke ibu jangan memaksakan diri terlalu keras dan istirahat. Baik, ayah. Ibu masih sakit? Ibu tidak sakit. Ibu bisa keluar rumah sakit sebentar lagi. Apakah kamu dan nenek bersenang-senang saat liburan? Ibu, nenek, dan aku pergi ke banyak tempat. Bahkan kami pergi ke taman hiburan besar. Aku punya banyak teman baru. Yang penting kamu bahagia, sayangku. Sebentar lagi, pergi dengan asisten Carter dan pulang ke rumah, sayang. Selagi ibu pergi, jangan lari-larian. Aku juga sayang ibu. Ibu juga sayang kamu, Leo. Kamu sudah bangun. Kamu mau minum air sekarang? Atau kamu perlu ke kamar mandi? Kamu perlu ke kamar mandi kan? Ayo. Turunkan aku. Kita di rumah sakit. Ada apa dengan menggendong istriku? Lagi pula, dokter bilang kamu perlu istirahat. Entah di kamar mandi atau di tempat tidur. Kamu pilih. Julian, kamu orang aneh. Dengarkan aku, sayang. Sekarang sudah malam. Jika kamu tidak mau dibantu, kamu harus minta tolong perawat. Dia sudah seharian bertugas. Dia kelelahan. Ada banyak pekerjaan di perusahaan. Kamu tidak perlu datang besok. Sewa saja perawat. Sayang, kamu pikir, tanpa izinku, perawat mana yang berani merawatmu? Kamu. Bersikaplah baik. Sudah larut malam. Kamu tidak ingin mengganggu siapapun, kan? Chloe, kita sudah kehilangan terlalu banyak tahun. Mulai sekarang, aku akan di sisimu. Kali ini, aku membawa suplemen berkualitas tinggi. Setelah Ibu Fans meminumnya, dia akan mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan. Dia akan segera pulang. Tuan muda, jangan khawatir. Oh tidak, Leo hilang. Apa? Kakiku ini, ayahmu yang mematahkannya. Dia membuatku cacat. Hentikan, ayah, kita di sini untuk uang. Jika kau menyakitinya, kita tidak akan dapat apa-apa.
Aku sudah cacat. Untuk apa aku butuh uang? Kalian semua yang melakukan ini padaku. Ayah, tenang. Jangan marah. Setelah kita mendapatkan uang Julian, kita akan pergi ke luar negeri. Lalu, kami akan carikan dokter terbaik untukmu. Kau masih khawatir kakimu tidak sembuh? Aku sudah cacat. Siapa yang mau menikahiku? Kau harus memberiku seorang cucu. Kau harus merawatku seumur hidup. Baik. Selama cucu sulung fans berada di tangan kita, kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan. Tara, ayahku punya banyak uang. Lepaskan aku. Aku akan mengantarmu mencarinya, oke? Kau tahu di mana ayahmu menyimpan uangnya? Tunggu apa lagi? Ayo. Kembali, kau bodoh atau apa? Uang Julian? Bagaimana mungkin seorang anak tahu tentang itu? Anak nakal itu licik. Jika kita melepaskannya, kita berdua tidak akan selamat. Berandal. Kau berani berbohong padaku? Aku akan memberimu pelajaran. Berhenti. Ibu, ayah, aku takut. Mundur. Tolong jangan sakiti dia. Apa yang kau mau? Bapak fans, Anda cepat sekali. Sudahkah Anda menyiapkan 30 miliar rupiah tunai dan mengatur agar saya meninggalkan negara ini? Atau putra satu-satumu, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Ibu, aku takut. Tidak, tolong. Vanessa, aku mohon, jangan sakiti anakku. Selama kau melepaskannya, apa katamu? Aku akan setuju apapun. Katakan ya padanya. Katakan ya sekarang. Berikan dia uangnya. Aku perlu memeriksa barangnya. Lepaskan dia. Uangnya baik-baik saja. Semua yang kau minta, sudah kuberikan semuanya padamu. Jadi lepaskan anakku. Aku tidak bodoh. Jika aku melepaskannya sekarang dan kau ingkar janji, tak satu pun dari kita bisa keluar. Lalu apa lagi yang kau inginkan? Kami tidak ingin berurusan dengan ini. Setelah kami aman di luar negeri, aku akan melepaskannya. Tapi tidak. Kau tidak bisa membawanya pergi. Apa hakmu untuk berkata tidak? Jangan lupa, nyawa anakmu masih di tanganku. Leo masih kecil. Jadi jika kau membawanya pergi, di perjalanan dia akan menjadi beban bagimu. Jadi jika kau melepaskannya, aku akan ikut denganmu. Semua kekacauan hari ini semua salahnya. Jadi begitu kami di luar negeri, bunuh dia. Bunuh dia? Kemarilah. Saya Presiden Fans Group, jadikan saya Sandra. Bagaimana? Saya chip tawar yang lebih besar. Dia bisa. Kaki saya ini, dia suruh anak buahnya melumpuhkannya. Tidak datang? Kalau begitu datang ke sini. Dan saya akan membalasmu 2 kali lipat. Tidak. Dengarkan aku. Jika aku tidak kembali, bawa Leo dan jalani hidup yang baik. Sayang, aku selalu ingin minta maaf, karena dulu salah paham padamu, dan membuatmu dan Leo mengalami begitu banyak kesulitan. Jangan pergi. Kamu harus percaya pada Bapak Fans. Dia tidak tega meninggalkanmu dan Leo. Leo, pergi ke ibumu. Ibu! Leo, tidak apa-apa. Jangan takut. Ibu dan ayah di sini. Ayo, bawa Leo pergi. Kamu berani macam-macam dengan orangku? Kamu masih terlalu hijau. Asisten Carter, antar mereka ke kantor polisi. Siap, Pak. Ayo pulang. Baik, sayang.